Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 5016, Guru Tao dan Gerbang Langit dan Bumi. Bab 5016, Pendeta Tao dan Sekte Tiandi. Sekte Tiandi dan Sekte Tiansui memiliki perseteruan yang telah berlangsung lama. Dendam ini telah berlangsung puluhan ribu tahun. Meskipun Sekte Tiansui dan Sekte Tiandi tidak berjauhan, Laut Suijing tetap berada dalam wilayah Sekte Tiansui. Mengapa seorang ahli Sekte Tiandi ada di sini? Terlebih lagi, dilihat dari sikap dan aura pendeta Tao tersebut, kemungkinan besar ia bukanlah ahli buah Tai Dao, melainkan ahli buah Daluo Dao. Seorang ahli buah Daluo Dao di Laut Suijing bukanlah hal yang sepele. Karena itu, Lin Bai sangat terkejut mendengar bahwa pendeta Tao tersebut berasal dari Sekte Tiandi. Senior Ma, selamatkan aku. Pangeran Yan buru-buru memanggil pendeta Tao tersebut. Pendeta Tao tersebut tersenyum lebar ke arah awan dan berkata, "Rekan Taois Zhang Bailiu, bisakah Anda memberi hormat kepada Sekte Tiandi?" Setelah ia selesai berbicara, tidak ada jawaban untuk waktu yang lama. Sesaat kemudian, tangan ilusi itu melepaskan Pangeran Yan dan mendengus dingin, "Itu hanya ikan loah mati. Jika Sekte Tiandi menginginkannya, kami akan memberikannya padamu. Li Ziyan, bawa kembali murid-murid Sekte." Dengan itu, aura buah Daluo Dao lenyap dari dunia. Aura kematian yang pekat pun ikut menghilang. Li Ziyan membungkuk dan mengucapkan selamat tinggal. Kemudian, ia mulai mengumpulkan murid-murid Sekte Tiansui di Laut Cermin Air. Setelah kehancuran Pulau Xuanhuo, Li Yuanzong, Li Lu, Zhao En, dan yang lainnya juga telah diselamatkan oleh murid-murid Sekte Tiansui. Kini, dipanggil oleh Li Ziyan, mereka segera bergabung dengannya. Qiao Mo, Qin Yao, Fang Yuansu, dan yang lainnya juga mengikuti. 50 murid Sekte Tiansui berpartisipasi dalam kompetisi, tetapi kurang dari setengahnya masih hidup. Lin Bai, kau baik-baik saja? Qin Yao dan Qiao Mo menghampiri Lin Bai, bertanya dengan cemas. Lin Bai mengangkat bahu, menggelengkan kepala, dan berkata, "Tidak ada apa-apa." Qin Yao menatap awan dan berbisik, "Aku tidak menyangka akan memancing leluhur tua itu ke sini." Lin Bai juga menatap awan, ekspresinya agak serius. Ketika leluhur Sekte Tiansui baru saja menyerang, Lin Bai memiliki firasat yang jelas bahwa hidup leluhur tua itu akan segera berakhir, bahwa ia sudah berada di ambang kematian. Jika leluhur tua itu meninggal, situasi di Sekte Tiansui kemungkinan akan semakin buruk. Setelah para murid berkumpul, Li Jian melihat Taois tua itu berjalan ke arah mereka. Li Ziyan tertegun sejenak, lalu buru-buru melangkah maju dan membungkuk. "Tetua Li Ziyan dari Sekte Tiansui, senang bertemu dengan senior Ma Qiumin." Li Ziyan. Taois tua itu menatap Li Ziyan, matanya menunjukkan perubahan hidup, dan tersenyum, "Aku masih ingat saat pertama kali bertemu denganmu, kau hanyalah seorang pendekar Tao, tetapi aku tidak menyangka bahwa setelah 10.000 tahun, duri kecil yang nakal itu telah menjadi tetua Tai dari Sekte Tiansui." Li Ziyan berkata dengan hormat, "Saat pertama kali bertemu denganmu di gerbang Tiandi, aku sangat terkejut. Aku selalu menganggapmu sebagai cahaya penuntun dalam latihanku, jadi aku tidak berani mengendur dalam latihanku, itulah sebabnya aku mencapai apa yang kumiliki sekarang." Pendeta Tao tua itu mengangguk sambil tersenyum dan berkata, "Aku ingin mengatakan beberapa patah kata kepada anak kecil di belakangmu, bolehkah?" Li Ziyan menatap Lin Bai dengan ekspresi ragu. Pada saat itu, Lin Bai berjalan keluar dengan terang-terangan dan berkata, "Junior Lin Bai, salam untuk senior Tiandimen." Pendeta Tao tua itu menatap Lin Bai dan berkata sambil tersenyum, "Baru saja, kau menunjukkan kekuatan sucimu di Laut Cermin Air. Aku bisa melihat bahwa kau memiliki kekuatan fisik yang tak tertandingi dan pencapaian yang luar biasa dalam ilmu pedang. Kau mengolah tubuh dan pedang, menjadikanmu seorang jenius yang berbakat dan tak tertandingi. Kebetulan, aku pernah memiliki seorang kakak laki-laki bernama Zhao Xiumu, yang dikenal di Chu sebagai Master Pedang Kayu Mati. Seperti Anda, dia mempraktikkan pedang dan tubuh, dan menggabungkan keduanya untuk menciptakan seperangkat keterampilan magis unik yang disebut Sutra Pedang Kayu Mati. Sayangnya, kakak senior saya kembali ke Sekte setelah berlatih di luar negeri bertahun-tahun yang lalu, dan mengalami cedera serius. Ia meninggal dunia tak lama setelah kembali ke Sekte. Sampai hari ini, buku pegangan pedang kayu mati belum menemukan penerus yang cocok. Saya memiliki hubungan pribadi yang erat dengan kakak senior saya, dan saya tidak rela teknik pedang warisan ini hilang. Jadi, jika Anda tertarik, silakan kembali ke Sekte Tiandi bersama saya. Saya bisa menjamin Anda mendapatkan teknik pedang ini."
Apakah Anda tertarik? Tanya Taois tua itu kepada Lin Bai sambil tersenyum. Ketika Li Ziyan dan Sekte Tiansui mendengar nama Master Pedang Kayu Mati, mereka bergidik. Orang ini benar-benar terkenal di kerajaan Chu. Puluhan ribu tahun yang lalu, seorang pendekar pedang misterius, mengenakan jubah pengemis compang camping dan menghunus tongkat kayu sepanjang setengah manusia, menjelajahi bentang alam kerajaan Chu yang luas, mengalahkan banyak sekali master pedang. Orang ini tidak hanya memiliki ilmu pedang yang luar biasa tetapi juga bentuk fisik yang tak tertandingi. Legenda mengatakan bahwa ia adalah setengah iblis, yang tidak hanya memiliki pemahaman luar biasa layaknya manusia, tetapi juga tubuh yang tak tertandingi oleh iblis manapun. Mengenakan jubah compang camping dan memegang tongkat kayu seukuran setengah manusia, ia menumbangkan para kultivator pedang kerajaan Chu, membuat mereka tak berdaya. Ia dijuluki Master Pedang Kayu Mati oleh para kultivator Chu. Baru kemudian para kultivator Chu mengetahui bahwa ia berasal dari Sekte Tiandi, salah satu dari 5 keluarga dan 7 Sekte Chu, dan merupakan putra suci Sekte tersebut, Zhao Xiumu. Namun, karena alasan yang tidak diketahui, Zhao Xiumu terluka parah saat bepergian ke luar negeri dan meninggal tak lama setelah kembali ke Sekte. Meskipun telah meninggal, ilmu pedangnya telah lama dihargai tinggi oleh Sekte Tiandi. Selama bertahun-tahun, Sekte Tiandi telah mencari penerus teknik Zhao Xiumu kemana-mana. Kini, pendeta Tao itu, dengan mengutip warisan Master Pedang Kayu Mati, mencoba memikat Lin Bai ke Sekte Tiandi, jelas-jelas berniat merekrutnya. Sayangnya, meskipun Lin Bai tertarik pada ilmu pedang, ia sudah memiliki lebih dari cukup keterampilan. Lin Bai juga merasakan potensi luar biasa dari teknik pedang teratai hijau. Setidaknya dalam jangka pendek, hingga ia sepenuhnya memahaminya, Lin Bai hanya memiliki sedikit keinginan untuk mempelajari teknik pedang lainnya. Terlebih lagi, pendeta Tao tua ini adalah tokoh kuat dari Sekte Tiandi, musuh bebuyutan Sekte Tiansui. Mungkinkah orang ini menggunakan warisan Master Pedang Xiumu untuk menipunya, hanya untuk berbalik melawannya begitu ia tiba di Sekte Tiandi? Sulit dikatakan. Jika Lin Bai mengikuti orang ini ke Sekte Tiandi, dan jika ia berbalik melawannya, Lin Bai akan dicap sebagai pengkhianat demi keuntungan pribadi. Itu akan menjadi dilema yang nyata. Lin Bai langsung mempertimbangkan untuk menolak. Namun tiba-tiba, sesepuh Sekte Tiansui mendengus dingin, "Ma Qiuming, kau keterlaluan. Kau membajak murid-murid berbakat Sekte Tiansui kami dari Laut Cermin Air. Kau benar-benar tidak menganggap serius Sekte Tiansui, ya?" Pendeta Tao tua itu tersenyum penuh arti, mengabaikan pendeta Tao tua itu. Ia tersenyum dan berkata kepada Lin Bai, "Teman muda, tolong beritahu aku jawabanmu. Tidak perlu khawatir tentang hal lain. Selama kau mengangguk hari ini, tidak ada yang bisa menghentikanmu pergi bersamaku." Kata-kata pendeta Tao tua itu cukup mendominasi. Selama Lin Bai bersedia pergi bersamanya, bahkan Sekte Tiansui pun tak bisa menghentikannya. Lin Bai membungkuk dan berterima kasih padanya, "Terima kasih atas kebaikanmu, senior. Namun, aku tidak berniat meninggalkan Sekte Tiansui untuk saat ini." Mendengar penolakan sopan Lin Bai, pendeta Tao tua itu tersenyum penuh arti dan berkata, "Yah, setiap orang punya aspirasinya masing-masing, dan aspirasi itu tidak bisa dipaksakan. Alam rahasia kuno akan segera dibuka. Aku harap bisa bertemu denganmu di sana." Dengan ini, Taois tua itu berubah menjadi setitik angin dan menghilang di seberang laut. Bab 5017, Alam Rahasia Kuno. Sosok Taois tua itu lenyap tertiup angin, menghilang ke lautan luas. Pangeran yang telah melarikan diri bersama para prajurit klan Jiaolong, lenyap tanpa jejak. Lin Bai berjalan kembali ke sisi Li Ziyan, tersenyum, dan tidak berkata apa-apa lagi. Li Ziyan menatap Lin Bai dengan penuh arti, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Kami telah melihat semua yang telah kau lakukan untuk sekte ini. Tenanglah, Lin Bai, kami tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil." Para guru besar sekte Tiandi telah muncul kembali. "Kita tidak bisa lama-lama di sini. Ikuti aku kembali ke sekte dan kita akan berdiskusi." Duel berakhir tanpa hasil setelah kedua guru besar Daluo Daoguo beradu. Pada akhirnya, tidak ada pemenang yang ditentukan, dan pembagian urat abadi belum ditentukan. Sekembalinya ke Sekte Tiansui, Lin Bai berkata kepada Li Ziyan, "Orang-orang besar dari Sekte Tiandi muncul di Laut Suijing. Rupanya, Sekte Tiandi dan klan Jiaolong memiliki hubungan dekat." Li Ziyan menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Kami sudah lama menduga bahwa keberanian klan Jiaolong di Laut Suijing pasti didukung oleh kekuatan yang dahsyat. Tampaknya kecurigaan kami benar.
Kekuatan di balik klan Jiaolong adalah Sekte Tiandi. Lin Bai berkata, yang ingin kukatakan adalah, mungkinkah klan Jiaolong telah memberitahu Sekte Tiandi tentang urat abadi? Wajah Li Ziyan muram. Ia bersenandung pelan, tetapi tetap diam. Ia tidak yakin. Apakah klan Jiaolong telah memberitahu Sekte Tiandi tentang urat abadi? Atau tidak sangat penting bagi kebangkitan Sekte Tianshui? Jika Sekte Tiandi mengetahui urat abadi lain di Laut Suijing, bahkan jika mereka tidak bisa mendapatkannya, mereka tidak akan mau melihat Sekte Tianshui mendapatkannya. Sekte Tiandi pasti akan melakukan segala cara untuk menyabotase Sekte Tianshui, merampas urat abadi tersebut. Ini akan menyebabkan masalah besar bagi mereka. Sebaiknya kau kembali dan beristirahat dulu. Aku akan pergi ke Aula Fushui dan membahas masalah ini dengan para tetua dan ketua sekte sebelum mengambil keputusan. Petik 2. Jangan khawatir, terlepas dari apakah Sekte Tianshui akhirnya mendapatkan urat abadi, kami tidak akan menyesal menyetujui permintaanmu. Li Ziyan selesai berbicara dan langsung menuju Aula Fushui. Lin Bai memperhatikannya pergi, tahu betul bahwa kemunculan seorang ahli Sekte Tiandi di Laut Cermin Air niscaya akan menimbulkan kegemparan di kalangan petinggi Sekte Tianshui. Bahkan sang leluhur kemungkinan besar akan dipaksa keluar dari pengasingan dan mengambil alih sekte. Lin Bai kembali ke Pulau Mingyue, tempat Qiao Mo, Qin Yao, dan yang lainnya bubar. Adapun Lilu, Zhao En, dan yang lainnya, mereka membawa Li Yuanzong yang tidak sadarkan diri, dan segera pergi, tidak berani menunjukkan diri di depan murid-murid sekte. Li Yuanzong sama sekali tidak pingsan, ia hanya berpura-pura tidak sadarkan diri karena terlalu malu untuk bertemu siapapun. Li Ziyan dan yang lainnya menyadarinya, tetapi mereka tidak sengaja mengeksposnya. Kembali di Pulau Mingyue. Lin Bai duduk bersila di tebing, menatap bulan yang cerah di langit, dengan token pertempuran kecepatan ekstrim di tangan. Dalam kompetisi ini, Lin Bai menerima 5 token, termasuk 1 token komandan. Aku tak pernah menyangka token komandan entah bagaimana berakhir di tangan Ao Jie. Lin Bai menggeledah tas penyimpanan Ao Jie dan menemukan bukan hanya token biasa milik Ao Jie, tetapi juga token komandan milik klan Jiaolong. Lin Bai ingat bahwa sebelum kompetisi dimulai, token komandan itu dimiliki oleh seorang pemuda berambut ungu dari klan Jiaolong, tetapi entah bagaimana tiba-tiba berakhir di tangan Ao Jie. Namun, setelah kompetisi berakhir, tak ada gunanya berkutat pada hal itu. 5 token biasa dan 1 token komandana. Aku penasaran apakah kompetisi ini masih dihitung. Apakah token-token ini masih bisa ditukar dengan poin kontribusi? Lin Bai merasa resah. Kompetisi telah dibatalkan karena campur tangan 2 Daluo Daoguo, dan Lin Bai bingung apakah kompetisi itu masih dihitung. Yang bisa ia lakukan hanyalah menunggu pengumuman sekte. Lin Bai tersenyum. Inilah dilema sekte yang sedang merosot. Semuanya tanpa aturan, tanpa aturan. Seandainya hal ini terjadi pada sekte lain di Chu, mereka tidak akan seaneh ini. Malam harinya, Qin Yao, Qiao Mo, dan Yi Gu tiba di Pulau Mingyue. Lin Bai menemui mereka di tebing, memperhatikan bahwa Qin Yao dan Qiao Mo tampak tidak senang. 2 saudari senior, apakah kalian punya kabar tentang sekte ini? Lin Bai sangat ingin tahu apa yang terjadi di Aula Fushui. Qin Yao menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada kabar dari Aula Fushui. Qiao Mo berkata, aku hanya tahu bahwa semua anggota kuat sekte Tianshui telah berkumpul di sana hari ini. Beberapa bahkan mengatakan bahwa bahkan leluhur telah muncul dari pengasingan. Lin Bai mengerutkan kening. Hanya ada 2 hal yang ingin ia ketahui saat ini. Pertama, apakah Sekte Tiandi telah mengetahui tentang Vena Abadi? Kedua, apakah token dari kompetisi masih dihitung? Jika ya, kapan token tersebut dapat ditukar dengan poin kontribusi? Namun, tidak adanya kabar dari Aula Fushui membuat Lin Bai bingung. 2 saudari senior, apakah kalian tahu apa itu alam rahasia kuno? Lin Bai tiba-tiba teringat sesuatu. Setelah pendeta Tao tua dari Sekte Tiandi pergi, ia secara khusus menyebutkan istilah alam rahasia kuno. Mendengar kata-kata ini, mata Qiao Mo dan Qin Yao menyipit, raut wajah mereka terkejut. Qin Yao ragu sejenak sebelum perlahan menjelaskan, banyak sekte pernah berkembang pesat di wilayah negara Chu. 5 keluarga dan 7 sekte saat ini hanyalah salah satu yang paling makmur di zaman kita. Pada zaman kuno, banyak kekuatan besar yang mirip dengan 5 keluarga dan 7 sekte muncul. Di antara mereka, ada sekte yang berspesialisasi dalam alkimia dan pengobatan, yang disebut sekte kuno. Petik 2.
Dan alam rahasia kuno adalah tempat sekte kuno membudidayakan ramuan spiritual dan magis. Lin Bai, yang masih bingung dengan penjelasan Qin Yao, masih memiliki pemahaman yang samar-samar. Qiao Mo melanjutkan, tahukah kau tentang alam rahasia sekte Tiansui kita di Laut Chunhu? Lin Bai mengangguk. Ia pernah ke alam rahasia pengobatan spiritual di Laut Chunhu sebelumnya, jadi ia tentu tahu tentang itu. Qiao Mo berkata, alam rahasia kuno yang sunyi mirip dengan alam rahasia pengobatan spiritual di wilayah Laut Chunhua. Tempat ini didedikasikan khusus untuk membudidayakan herba spiritual. Bagi sekte yang kuat seperti sekte kuno yang sunyi, membudidayakan herba spiritual dan obat-obatan suci di alam iblis akan terlalu mudah dicuri oleh pencuri. Jika terjadi bencana, herba tersebut juga bisa dirampas secara paksa. Itulah sebabnya sekte yang lebih kuat suka mengukir alam rahasia khusus untuk membudidayakan herba dan harta karun spiritual. Misalnya, sekte Tiandi memiliki alam rahasia yang didedikasikan untuk membudidayakan herba spiritual yang disebut alam rahasia roh bumi. Sekte Teratai Suci membudidayakan herba spiritual di alam rahasia yang disebut alam rahasia biji teratai. Lin Bai belajar banyak tentang hal-hal ini dari teks-teks sekte kuno. Sebuah sekte atau keluarga yang kuat tidak hanya membutuhkan aliran murid yang luar biasa dan individu-individu kuat yang dapat mengintimidasi suatu wilayah, tetapi juga fondasi yang kuat. Apa itu fondasi? Murid-murid yang luar biasa, individu-individu kuat, dan sumber daya kultivasi yang dibutuhkan untuk setiap alam kultivasi itulah yang membentuk fondasi. Ramuan spiritual dan obat-obatan suci merupakan sumber daya kultivasi, bagian penting dari fondasi sebuah sekte. Namun, ramuan dan obat-obatan suci ini sangat sulit untuk dibudidayakan dan dipelihara. Beberapa membutuhkan ratusan tahun untuk matang, sementara yang lain ribuan tahun sebelum dapat digunakan sebagai obat. Selama penantian panjang ini, selalu ada kemungkinan seseorang akan mengingini ramuan ini dan mencurinya dengan cara curang. Untuk mencegah ramuan ini diincar dan dicuri, sekte-sekte besar telah merancang segala cara yang memungkinkan. Pendekatan terbaik adalah membangun wilayah rahasia yang didedikasikan untuk membudidayakan ramuan ini dan menempatkan individu-individu kuat untuk menjaganya, sehingga akan jauh lebih sulit untuk mendapatkannya. Metode ini memang telah secara signifikan mengurangi pencurian, memungkinkan lebih banyak sekte dan keluarga untuk mendapatkan ramuan yang cukup untuk membudidayakan individu-individu kuat. Bab 5018, kamu berada di bawah belas kasihan orang lain. Di masa kejayaan sekte Tiansui, mereka menemukan alam rahasia tempat sekte kuno yang sunyi membudidayakan ramuan. Kedua sekte besar ingin mengklaim alam rahasia ini untuk diri mereka sendiri. Hal ini tidak hanya memungkinkan mereka mendapatkan ramuan dan obat-obatan suci yang tersisa di alam rahasia tersebut, tetapi juga memberi mereka lahan gratis yang berharga untuk membudidayakan ramuan. Kalian harus mengerti bahwa sekte kuno yang sunyi terkenal dengan alkimia dan ramuannya. Alam rahasia mereka untuk membudidayakan ramuan pasti jauh lebih unggul daripada sekte lain. Petik 2. Dengan demikian, dalam perebutan kendali atas alam rahasia ini, kedua sekte besar tersebut perlahan-lahan menjadi musuh. Kedua sekte sepakat untuk bersama-sama membuka alam rahasia tersebut setiap 10 tahun, dengan masing-masing pihak mengirimkan prajurit Tao ke alam rahasia tersebut untuk mengumpulkan ramuan. Mengenai kepemilikan ramuan di alam rahasia, itu tergantung pada kemampuan masing-masing sekte. Qin Yao dan Qiao Mo menjelaskan sejarah alam rahasia kuno yang sunyi dan sekte kuno yang sunyi secara rinci. Lin Bai kini mengerti. Alam rahasia kuno yang sunyi adalah alam rahasia tempat sekte kuno yang sunyi membudidayakan ramuan, tetapi setelah kehancuran sekte kuno yang sunyi, alam rahasia tersebut ditempati bersama oleh sekte Tiansui dan sekte Tiandi. Kedua sekte besar sepakat untuk membuka alam rahasia tersebut setiap 10 tahun sekali, mengirimkan para prajurit ke sana untuk mengumpulkan herba. Herba-herba tersebut akan dimiliki oleh masing-masing sekte, dan masing-masing sekte akan mendapatkannya berdasarkan kemampuan mereka sendiri. Qiao Mo berkata, ketika sekte Tiansui pertama kali mencapai puncaknya, sekte tersebut sangat mementingkan pengumpulan herba di alam rahasia kuno yang sunyi, dan juga menganggapnya sebagai perjalanan pelatihan bagi para murid sekte Tiansui. Perjalanan ini memiliki banyak manfaat bagi para murid sekte Tiansui. Pertama, kalian dapat mengumpulkan herba spiritual yang sangat berharga dan menukarnya dengan poin kontribusi ketika kalian kembali ke sekte. Kedua, kalian dapat membunuh para murid sekte Tiandi, membangun gengsi bagi sekte tersebut, dan juga pamer di antara sesama murid. Tetapi setelah sekte Tiansui jatuh,
Terlepas dari semua manfaat ini, alam rahasia kuno yang sunyi menjadi mimpi buruk bagi para murid Sekte Tianshui. Lin Bai tertegun sejenak dan bertanya dengan bingung, mimpi buruk. Kenapa? Kiao Mo berkata, ketika Sekte Tianshui berada di puncak kejayaannya, kultivasi para pengikutnya tidak jauh berbeda dengan Sekte Tiandi. Mereka bisa bersaing memperebutkan herba spiritual di alam rahasia berdasarkan kemampuan mereka sendiri. Namun setelah Sekte Tianshui jatuh, kultivasi para pengikutnya menjadi semakin berbeda dengan Sekte Tiandi. Dari konfrontasi awal, hingga kemunduran berikutnya, semuanya berkembang menjadi mimpi buruk yang mengerikan seperti yang kita saksikan hari ini. 10 tahun yang lalu, sekte tersebut mengirim para pengikutnya ke alam rahasia kuno yang sunyi untuk mengumpulkan herba obat. 300 prajurit Tao pergi, tetapi tidak seorang pun yang kembali hidup-hidup. Mereka semua dibunuh oleh Sekte Tiandi di alam rahasia kuno yang sunyi. Lin Bai tersenyum kecut, baru kemudian ia memahami kata-kata guru Tao itu sebelum pergi. Berharap bertemu denganmu di alam rahasia kuno yang sunyi. Ternyata guru Tao itu ingin Lin Bai berpartisipasi di alam rahasia kuno yang sunyi, agar para prajurit Sekte Tiandi bisa membunuhnya. Lin Bai perlahan-lahan memahami kesulitan Sekte Tianshui. Jika kau lemah, kau akan ditindas. Jika kau terpuruk, kau akan dipukuli. Kita berada di bawah belas kasihan orang lain, tak berdaya. Sekte Tianshui mempertimbangkan untuk menyerah dalam perebutan tanaman obat di alam rahasia kuno yang sunyi. Namun, itu berarti menyerahkan satu sumber daya kultivasi, lalu yang lain, dan yang ketiga, dan seterusnya, sekte itu pasti akan binasa. Sekadar melindungi diri dan mengorbankan wilayah bukanlah strategi terbaik. Dalam 3 bulan, alam rahasia kuno akan terbuka. Sekte ini sudah memilih prajurit untuk dikirim ke alam rahasia kuno untuk mengumpulkan tanaman obat. Kata Qin Yao dengan tenang. Tapi saudara muda Lin Bai, jangan khawatir. Kau baru saja bergabung dengan sekte ini, dan kau telah memberikan kontribusi yang signifikan di Laut Bertaring. Sekte ini tidak akan mengirimmu ke alam rahasia kuno untuk mati. Lin Bai tersenyum, tanpa komitmen. Jika perjalanan ke alam rahasia kuno dapat menghasilkan sejumlah besar poin kontribusi, atau bahkan 1 atau 2 ramuan ajaib, maka meskipun mungkin berbahaya, tidak ada salahnya untuk pergi. Crow berdiri di bahu Yigu, sependapat dengan Lin Bai. Ia berbisik kepada Lin Bai, pergilah ke alam rahasia kuno. Aku bisa memindahkan semua tanah di sana. Lin Bai melirik Crow, tersenyum canggung, dan tidak berkata apa-apa lagi. Umumnya ada 2 jenis kuota untuk pergi ke alam rahasia kuno. Pertama, sekte harus memilih dan menugaskan murid. Kedua, murid harus pergi ke gedung misi sendiri untuk menerima misi, lalu berangkat. Sebelum kompetisi di Laut Fang, misi untuk mengumpulkan herba di alam rahasia kuno sudah dipasang di gedung misi, tetapi Lin Bai tidak pergi ke sana, jadi ia tidak mengetahuinya. Mari kita bicarakan ini setelah masalah Laut Fang selesai. Aku benar-benar ingin tahu bagaimana sekte akan menangani masalah Laut Fang. Lin Bai tidak langsung mengambil keputusan. Jika ia benar-benar ingin pergi ke alam rahasia kuno, ia pasti akan membawa Crow bersamanya. Crow hanya mencari harta karun, selalu menjunjung tinggi keyakinan mulia bahwa pencuri tidak pernah pergi dengan tangan kosong. Jika dia mengunjungi alam rahasia kuno, itu seperti melempar serigala ke kawanan domba, dia pasti akan menghabiskannya. Tapi, apa hubungannya ini dengan Lin Bai? Crow punya harta karun itu, tapi dia tidak mau membaginya dengan Lin Bai. Dia orang yang pelit, tidak pernah mau rugi. Begitu hartanya masuk saku, jangan harap dia akan mengambilnya lagi. Waktu berlalu cepat, dan 3 hari berlalu. Lin Bai berada di Pulau Mingyue, memulihkan diri dan berlatih teknik pedang teratai hijau. Suatu hari, Li Jaeng tiba di Pulau Mingyue. Salam, Tetua Li Jaeng. Sapa Lin Bai sambil tersenyum. Kenapa Tetua Li punya waktu untuk datang ke tempatku hari ini? Wajah Li Jaeng tampak serius dan muram. Dia duduk di meja, mengeluarkan sebotol anggur, dan meminumnya sendirian, tanpa mempedulikan yang lain. Klan Jiaolong seharusnya tidak memberitahu gerbang langit dan bumi tentang Vena abadi. Kata Li Jaeng dengan cemberut setelah meneguk beberapa teguk minuman keras itu. Lin Bai bertanya, kenapa kau berpikir begitu? Li Zian menjawab, klan Jiaolong tidak bodoh. Mereka tahu betul bahwa jika Sekte Tiandi mengetahui urat abadi, klan Jiaolong akan hancur. Apa kau pikir, dengan sikap Sekte Tiandi yang sombong, mereka akan berbagi kekayaan dengan klan Jiaolong? Demikian pula, pemimpin klan Jiaolong saat ini cukup ambisius.
Dia telah memanfaatkan dukungan Sekte Tiandi untuk menjadikan klan Jiaolong penguasa Laut Suijing, tetapi dia tidak ingin menjadi antek Sekte Tiandi seumur hidupnya. Urat abadi ini adalah kesempatan emas bagi klan Jiaolong untuk bangkit. Mengingat sifat klan Jiaolong yang cerdik dan penuh perhitungan, mereka pasti tidak akan melewatkan kesempatan ini. Lin Bai mengerutkan alisnya. Seperti yang diduga, semakin lama makhluk hidup, semakin cerdas pula ia. Seorang prajurit yang mencapai alam Daluo Daoguo dipenuhi dengan perhitungan. Sungguh memusingkan. Lin Bai berkata, sekalipun klan Jiaolong tidak memberitahu Sekte Tiandi tentang berita ini, kemunculan seorang ahli Sekte Tiandi di Laut Suijing bukanlah pertanda baik. Petik 2. Masalah Vena abadi harus diselesaikan sesegera mungkin. Semakin lama ditunda, semakin tidak aman. Tidak ada tembok yang tidak bisa ditembus di dunia ini. Cepat atau lambat, Sekte Tiandi akan melihat petunjuknya. Li Ziyan mengangguk berat, kau benar, jadi kami telah mengirim para ahli ke klan Jiaolong untuk berbicara secara rahasia. Sekarang kami hanya perlu menunggu tanggapan klan Jiaolong. Lin Bai ragu-ragu dan bertanya, bagaimana jika tebakan Sekte salah dan Sekte Tiandi telah mengetahui tentang Vena abadi? Apa rencana Sekte ini? Mata Li Ziyan menyipit, cahaya dingin menyambar tubuhnya, dan ia berkata sambil menggertakkan gigi, kalau begitu, hanya ada pertarungan sampai mati. Bab 5019 debu telah mengendap. Di Pulau Mingyue, Lin Bai dan Li Ziyan mengobrol sebentar. Li Ziyan mendesah pelan, Sekte akan menangani urusan Vena abadi. Kau tak perlu terlalu khawatir. Lin Bai tersenyum kecut, aku juga tak ingin khawatir. Aku hanya memikirkan imbalan yang pantas kuterima. Kapan itu akan dibayarkan? Saat aku membuat kesepakatan dengan Sekte, mereka menyetujui 3 syaratku. Sejauh ini, selain mengangkat muridku ke peringkat 3 murid tertinggi, kau belum memenuhi janji 5 juta poin kontribusi atau kabar tentang jalan kuno Void. Li Ziyan tersenyum tak berdaya dan canggung, merasa bahwa penundaan ini salah. Jangan khawatir, itu akan terpenuhi dalam 1 atau 2 bulan ke depan. Petik 2. Juga, aku sedang menyempurnakan ramuanmu, dan aku akan memberikannya padamu nanti. Kata Li Ziyan sambil tersenyum. Sebelum berpartisipasi dalam turnamen bela diri laut bertaring, Lin Bai meminta Li Ziyan untuk menyempurnakan pil hua surgawi. Lin Bai menginginkan ramuan ini untuk membantunya mencapai puncak keilahian Dao. Setelah Li Ziyan berulang kali meyakinkan Lin Bai bahwa sekte tersebut tidak akan curang, ia pun meninggalkan Pulau Mingyue. Lebih dari 10 hari kemudian, di Istana Fushui, prajurit yang telah pergi berunding dengan klan Jiaolong akhirnya kembali, membawa kabar tentang klan Jiaolong. Ia melaporkan hal ini kepada ketua sekte dan para tetua. Ketua sekte menghela napas lega, berkata, jadi klan Jiaolong tidak sebodoh itu untuk terus memberitahu sekte Tiandi tentang Vena abadi. Kita juga bisa lega. Setelah mendengar berita ini, Li Jiaeng, ketua sekte, dan anggota senior sekte Tiansui lainnya diam-diam menghela napas lega. Jika sekte Tiandi mengetahui tentang Vena abadi, itu akan menjadi bencana. Untungnya, masalah Vena abadi tidak dirahasiakan oleh siapapun kecuali para pemimpin sekte Tiansui dan klan Jiaolong, dan berita itu telah tersebar luas, mencegah kebocoran apapun. Selama periode ini, para tetua senior sekte Tiansui berada dalam kondisi tegang, khawatir sekte Tiandi akan mengetahui keberadaan Vena abadi dan membawa bencana bagi sekte tersebut. Tetua Agung berbisik, kepala klan Jiaolong selalu ambisius. Vena abadi berkaitan dengan nasib masa depan klan Jiaolong. Tentu saja beliau tidak akan memberitahu sekte Tiandi tentang berita ini kecuali benar-benar diperlukan. Meskipun klan Jiaolong dan sekte Tiandi memiliki hubungan yang baik sekarang, ketua tidak akan mudah memberitahu mereka. Master sekte berkata, para tetua, kepala klan Jiaolong berkata, Vena abadi akan didistribusikan dengan rasio 6:4, dengan klan Jiaolong mengambil 6 dan sekte Tiansui mengambil 4. Kedua kekuatan akan mengirim orang-orang kuat ke sumber laut dalam untuk mengambil alih, dan kedua kekuatan besar akan bersama-sama menambang biji Vena abadi. Bagaimana pendapat kalian, para tetua? Li Ziyan ragu sejenak dan mengungkapkan pikirannya, Master Sekte, urat abadi ini awalnya ditemukan oleh klan Jiaolong, tetapi itu hanya karena Lin Bai secara tidak sengaja menemukan rahasia klan Jiaolong dan memberitahukannya kepada sekte Tiansui kita. Kalau begitu, sekte ini salah dan memanfaatkan orang lain. Alasan klan Jiaolong setuju untuk bersama-sama mengembangkan urat abadi adalah karena mereka tidak ingin menimbulkan masalah lagi, jangan sampai lebih banyak sekte dan kekuatan yang menemukan petunjuknya.
Saya pikir, pembagian 60-40 masuk akal. Kata-kata Li Ziyan juga diakui oleh banyak orang kuat. Urat abadi itu tidak ditemukan oleh Sekte Tianshui, melainkan oleh klan Jiaolong. Lin Bai lah yang memberitahu sekte tersebut tentang berita itu, dan Sekte Tianshui turun tangan dan memaksa mereka untuk berbagi. Klan Jiaolong juga takut akan terjadi perselisihan dengan Sekte Tianshui, dan Sekte Tianshui akan membocorkan berita itu dengan marah, dan melawan klan Jiaolong sampai mati. Oleh karena itu, klan Jiaolong bersedia berbagi urat abadi dengan Sekte Tianshui. Klan Jiaolong menyetujui pembagian 60-40, yang sudah merupakan konsesi besar. Maksud Li Ziyan adalah berhenti selagi masih ada jalan, dan mendapatkan sebanyak mungkin urat nadi abadi. Mendengar para tetua setuju, pemimpin sekte berkata, karena semua tetua setuju, mari kita bagi tanah dengan klan Jiaolong 60-40. Saya akan segera mengirim seseorang ke klan Jiaolong untuk membahas masalah ini. Kita harus segera memanfaatkan sepenuhnya urat abadi, jika tidak, penundaan dapat menyebabkan kerusuhan. Dengan ini, masalah urat abadi berakhir sementara. Setelah mendengar keputusan pemimpin sekte, Li Ziyan menambahkan, pemimpin sekte sebelumnya berjanji kepada Lin Bai bahwa ia akan berbagi informasi tentang urat abadi, dan sekte mengabulkan 3 permintaannya. Sekarang setelah pembagian urat abadi akhirnya diselesaikan, bukankah seharusnya sekte memenuhi janjinya kepada Lin Bai? Berikan Lin Bai 5 juta poin kontribusi, dan beritahu dia juga tentang jalan Void kuno. Li Ziyan yang kembali mengingat kejadian masa lalu membuat banyak tetua sekte tidak senang. Ekspresi pemimpin sekte dan tetua agung menjadi muram. Pemimpin sekte sudah kesal dengan tawar-menawar Lin Bai yang tanpa henti. Di sisi lain, Tetua Agung sangat marah karena Lin Bai telah mengalahkan Li Yuanzong. Tetua lainnya menyatakan ketidakpuasan, dengan mengatakan, Lin Bai adalah murid sekte. Dia bekerja untuk sekte, jadi beraninya dia mengajukan tuntutan dan syarat. Dia murid sekte. Memberitahu sekte tentang berita urat abadi adalah tugasnya sebagai murid. Berani mengajukan syarat sungguh tidak sopan. Banyak tetua yang hadir percaya bahwa pengungkapan Lin Bai tentang urat abadi adalah tugasnya sebagai murid sekte, sebuah tanggung jawab yang seharusnya dimiliki oleh seorang murid sekte. Dia seharusnya tidak berunding dengan sekte. Suara-suara di ruangan itu tiba-tiba berubah menjadi sangat tidak menyenangkan bagi Lin Bai. Li Ziyan sedikit mengernyit. Bukankah itu yang dikatakan para tetua ketika Lin Bai ingin berbagi berita tentang urat abadi? Sekarang sepertinya dia akan mengingkari janjinya. Tetua Agung sekarang berbicara dengan benar, Guru, saya yakin para tetua benar. Lin Bai memenuhi tugasnya sebagai murid dengan berbagi informasi tentang urat abadi. Dia seharusnya tidak menuntut dan membuat tuntutan yang tidak masuk akal. Tren tidak sehat semacam ini tidak boleh dibiarkan berkembang. Kalau tidak, murid-murid lain akan mengikutinya. Bagaimana sekte sebesar ini akan dikelola? Tetua Agung keberatan, yang langsung mendapatkan dukungan dari mayoritas tetua. Sang guru mengerutkan kening dan melirik Tetua Agung. Meskipun ia menyimpan dendam terhadap Lin Bai, sekte tersebut, bagaimanapun juga, telah menyetujui permintaan Lin Bai. Jika ia mengingkarinya sekarang dan kabar itu tersebar, itu akan memalukan bagi sekte. Yang terpenting, sang guru menyadari permusuhan mendalam Tetua Agung terhadap Lin Bai, ia bahkan bisa merasakan aura pembunuh yang terpancar darinya. Li Ziyan membungkuk dan berkata, Ketua Sekte, Lin Bai memberitahu kami petunjuk tentang urat nadi abadi. Sekalipun ia tidak meminta apapun kepada sekte, bukankah seharusnya sekte memberinya imbalan atas kontribusi sebesar itu? Jika kontribusi sebesar itu tidak dihargai, itu akan membuat murid-murid sekte merasa kecewa. Ketua Sekte, mohon hormati janji Anda kepada Lin Bai. Tetua Agung meminta agar janji itu tidak dipenuhi. Li Ziyan meminta agar janji itu dipenuhi. Untuk beberapa saat, mereka berdua kembali berdebat. Tetua Agung berkata dengan dingin, Tetua Li Ziyan, kau begitu memihak Lin Bai. Apakah karena Lin Bai berjanji akan memberimu sebagian keuntungan? Atau apakah ini jebakan yang kau dan Lin Bai buat? Akankah keuntungan akhir dibagi rata? Wajah Li Ziyan murka, Tetua Agung, kau memang orang yang kuat. Bagaimana kau bisa bicara omong kosong seperti itu? Lin Bai dan aku memang tidak bersalah, tapi aku orang yang bermartabat. Selama aku berjanji kepada orang lain, aku harus memenuhi janjiku. Manusia tanpa iman tak akan bisa berdiri. Bab 5020 menduduki puncak daftar. Orang tanpa integritas takkan berdiri.
Kata-kata Li Ziyan tajam, secara implisit menyiratkan ketidakberdayaan Tetua Agung. Tetua Agung mengejek Li Ziyan dan Lin Bai atas kolusi mereka. Kedua tetua, yang memegang kekuasaan sejati di Sekte Tianshui, saling bermusuhan, dan yang lainnya tak berani menyela. Ketua Sekte dengan dingin berkata, berhenti berdebat. Tetua Agung dan Li Ziyan berhenti sejenak, menatap Ketua Sekte dengan hormat. Ketua Sekte melirik keduanya dengan dingin, lalu berkata dengan tegas, Li Ziyan benar. Lin Bai telah berjasa besar bagi Sekte dengan memberikan petunjuk ke Vena Abadi dan pantas mendapatkan hadiah. Memberinya 5 juta poin kontribusi dan memberikan informasi tentang jalan kekosongan kuno juga masuk akal. Li Ziyan, kuserahkan masalah ini padamu. Berikan poin kontribusinya dulu. Mengenai informasi tentang jalan kekosongan kuno, aku akan berkonsultasi dengan leluhur sebelum mengambil keputusan. Mendengar perintah Ketua Sekte, Tetua Agung mendengus dingin dan terdiam. Li Ziyan menghela napas lega dan buru-buru berterima kasih padanya. Bersamaan dengan itu, Li Ziyan berkata, Master Sekte, kompetisi di Laut Fang mengakibatkan kematian banyak pendekar dalam daftar Dewa Tianshui Dao. Lagi pula, lebih dari 20 tahun telah berlalu sejak pembaruan terakhir daftar Dewa Tianshui Dao. Sudah waktunya untuk memperbaruinya. Saya sudah menyusun daftar baru untuk daftar Dewa Tianshui Dao. Mohon ditinjau kembali, Master Sekte. Setelah itu, Li Ziyan mengeluarkan sebuah gulungan dari tas penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Master Sekte. Master Sekte mengambilnya, memeriksanya dengan saksama, dan tidak menemukan sesuatu yang salah. Seketika, Master Sekte memancarkan energi spiritual, dan kata-kata di gulungan itu melayang, mendarat di udara. Semua tetua mendongak dan melihat daftar baru daftar Dewa Tianshui Dao. Daftar Dewa Tianshui Dao, juara pertama, Lin Bai. Daftar Dewa Tianshui Dao, juara kedua, Li Yuanzong. Daftar Dewa Tianshui Dao, juara ketiga, Qin Yao. Petik 2. Daftar Dewa Tianshui Dao, juara keempat, Qiao Mo. Ketika semua orang melihat orang di puncak daftar, banyak tetua terkesiap. Lin Bai menduduki puncak daftar. Sementara Li Yuanzong berada di posisi kedua. Tetua Agung segera melangkah maju dan berkata, Lin Bai baru menjadi anggota sekte selama setahun dan fondasinya di dalam sekte masih lemah. Bagaimana mungkin dia bisa menduduki posisi teratas? Li Ziyan tersenyum dan berkata kepada Tetua Agung, dalam pertempuran di Laut Bertaring, Lin Bai mengalahkan 3 putra kuasi naga dari klan Jiaolong, dan dia juga membunuh Ao Jie dan Ao Qing. Kekuatan ini jelas membuktikan bahwa Lin Bai telah mencapai level putra kuasi naga. Bukankah kekuatan ini tidak pantas menduduki posisi teratas dalam daftar Dewa Tianshui Dao? Tetua Agung terdiam. Di dunia seni bela diri, yang terkuat selalu dihormati. Pertempuran Lin Bai di Laut Bertaring telah membuatnya terkenal dan termasyur. Setidaknya di Laut Suijing, Lin Bai sudah dianggap yang terkuat di generasi muda. Dia memang pantas menduduki posisi teratas dalam daftar Dewa Tianshui Dao. Namun, Tetua Agung tak kuasa menelan harga dirinya. Puncak daftar Dewa Dao Tianshui berarti ia telah memasuki jajaran atas daftar tersebut, menjadikannya seorang pendekar yang sepenuhnya memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan gelar Putra Suci Sekte Tianshui. Kehormatan ini seharusnya diberikan kepada salah satu murid Tetua Agung, tetapi kini diwariskan kepada orang lain. Tetua Agung, yang tak mau menerima hal ini, menggertakkan gigi dan berkata, Guru, menurut aturan leluhur kita, seorang pendekar harus memiliki kultivasi Dewa Dao Puncak untuk naik ke daftar Dewa Dao Tianshui. Lin Bai hanyalah Dewa Dao tingkat 9. Keikutsertaannya saja sudah cukup, bukan posisi teratas. Menurut pendapatku, posisi teratas tetap harus diberikan kepada Li Yuanzong. Petik 2. Meskipun Li Yuanzong menderita kekalahan telak di Laut Bertaring, anak ini memiliki potensi yang luar biasa. Setelah kekalahan telak ini, ia pasti akan belajar dari kesalahannya dan fokus pada kultivasinya, menjadi panutan bagi banyak murid Sekte Tianshui. Tetua Agung bertekad untuk membantu Li Yuanzong mempertahankan posisinya. Li Ziyan mencibir dan berkata, seorang panutan bagi murid-murid Sekte Tianshui. Apakah Li Yuanzong masih pantas mendapatkannya sekarang? Apakah Tetua Agung sudah lupa? Ketika Li Yuanzong dipermalukan di Pulau Xuanhuo, ia membawa aib total bagi sekte. Noda ini saja sudah cukup untuk membuatnya kehilangan posisi puncak. Dan sekarang Tetua Agung berkata ia ingin Li Yuanzong berada di puncak. Urat-urat di wajah Tetua Agung menonjol, matanya berkobar karena amarah.
Ia tahu dalam hatinya bahwa penghinaan Li Yuanzong di Pulau Xuanhuo telah membawa aib total bagi sekte, membuatnya tidak layak menduduki posisi puncak. Namun ia menolak untuk menerima ini. Ia tidak rela melihat Li Yuanzong, yang telah ia asuh selama bertahun-tahun, merosot. Ia juga tidak rela melihat posisi putra suci, yang akan ia amankan, jatuh ke tangan orang lain. Li Ziyan membungkuk kepada Master Sekte dan berkata, Master Sekte, saya yakin meskipun kultivasi Lin Bai belum mencapai puncak alam Dewa Dao, kekuatan dan metodenya sebanding dengan semua pendekar puncak alam Dewa Dao di Sekte Tianshui. Setelah pertempuran di Laut Bertaring, tak seorang pun dapat meragukan kultivasi dan metode Lin Bai. Dia benar-benar pantas berada di puncak daftar. Juga, saya punya usulan yang berani. Li Ziyan berhenti sejenak, lalu melanjutkan, saya ingin merekomendasikan Lin Bai untuk menjadi putra suci Sekte Tianshui. Desis. Semua orang terkesiap mendengar kata-kata Li Ziyan. Li Ziyan merekomendasikan Lin Bai untuk menjadi putra suci. Lagi pula, putra suci sebuah sekte adalah pencapaian yang sungguh luar biasa. Menjadi putra suci berarti memasuki jajaran atas sekte, dan ada kemungkinan besar dia akan menjadi master sekte berikutnya. Li Ziyan berkata perlahan, Master Sekte, sejak Li Lingtian meninggal di tangan Sekte Tiandi 5.000 tahun yang lalu, posisi putra suci sekte ini telah kosong selama 5.000 tahun penuh. Posisi putra suci masih belum pasti, dan para murid di sekte ini juga merasa gelisah. Melihat lebih dekat para pendekar muda di sekte ini, hanya Lin Bai, dengan jasa dan keberuntungannya yang tak tertandingi, yang layak menyandang posisi putra suci. Bahkan dibandingkan dengan Li Lingtian 5.000 tahun yang lalu, Lin Bai tidak jauh lebih rendah. Di Aula Fushui, semua tetua terdiam. Tetua Agung segera berdiri dan berkata, tidak, Master Sekte, Anda sama sekali tidak boleh melakukan ini. Lin Bai baru bergabung dengan sekte ini terlalu singkat, kurang dari setahun, dan sekte ini bahkan belum mengetahui latar belakangnya, jadi bagaimana kita bisa mempercayakan tugas sepenting ini kepadanya? Bagaimana jika Lin Bai adalah mata-mata yang dikirim oleh sekte saingan? Bagaimana jika Lin Bai punya rencana lain? Anda harus mempertimbangkan masalah ini. Apakah ketua sekte tidak curiga? Mengapa Lin Bai bersedia bergabung dengan sekte Tianshui padahal ia memiliki kekuatan yang begitu besar? Apakah ketua sekte tidak menyadarinya? Dengan kekuatan Lin Bai, akan mudah baginya untuk bergabung dengan sekte Dewa Kie, sekte Kitian, dan negara Chu. Mengapa ia memilih sekte Tianshui? Ada banyak keraguan tentang asal-usul orang ini, dan kita masih perlu mengamatinya lebih lanjut. Tetua Agung segera menyatakan pro dan kontranya, dan dengan tegas menentang Lin Bai menjadi putra suci. Ketua sekte menarik napas dalam-dalam, mempertimbangkannya dengan saksama, dan berkata, kata-kata Tetua Agung masuk akal. Lin Bai baru menjadi anggota sekte untuk waktu yang singkat, kita masih perlu mengamatinya untuk sementara waktu. Tetua Agung menghela napas lega dan berkata, Ketua sekte bijaksana. Ketua sekte berkata, kita akan membahas ini nanti. Saya telah meninjau daftar Dewa Tianshui Dao. Tidak apa-apa, publikasikan saja apa adanya. Ketika Li Jiayeng mengusulkan agar Lin Bai menjadi putra suci, ia tahu sejak saat itu bahwa Tetua Agung dan Ketua sekte akan menentangnya. Oleh karena itu, Li Jiayeng tidak menyangka akan mengangkat Lin Bai menjadi putra suci hari ini. Ia hanya mengingatkan ketua sekte dan para tetua lainnya bahwa Lin Bai memiliki potensi untuk menjadi putra suci. Jika mereka menolak hari ini, mereka mungkin akan ragu di masa mendatang jika Lin Bai kembali berkontribusi dan mengangkat masalah ini.